Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran fikih pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga anak-anak hari ini selalu diberikan keberkahan, kesehatan selalu sama Allah ya. Amin. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, ada yang tahu kita akan belajar apa? Belum, Bu. Tentang Siapa yang pernikahan. belajar? Tentang pernikahan. Fikih. Tentang fikih. Fikih Pernikahan. apa? Ya, pernikahan. Ya, siapa tadi yang jawab? Berarti belajar ya semalam ya. Belajar, Bu. Alhamdulillah. Boleh Ibu share screen ya. Kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Siapa yang tahu apa itu pernikahan? Ingin tahu? Apa itu nikah? Akad antara laki-laki. Ya. Akad antara laki-laki dan perempuan. Akad antara laki-laki dan perempuan. Ada lagi? Dua insan yang saling bersatu, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Aul. Jadi, pengertian nikah. Nikah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menghimpun, berkumpul, dan menindih. Tapi menurut istilah nikah yaitu akad. Ya, benar tadi ada yang bilang akad ya. Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Nah, ini terlihat nggak ini PPT-nya? Terlihat. Ya. Dalil nikah. Dalil nikah itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum. Ibu mengambil dari Quran Surah Ar-Rum. Ayo Mbak Aul dibaca dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan Litaskunu azwajan nu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warham. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Iya enggak, Bu? Iya. Jelas soalnya. Oh iya. Yuk artinya? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik bagi kaum yang berpikir. Iya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ya, terima kasih Mbak Aul. Nah, di sini Ya, Bu. dalil nikah itu Ibu ambil dari Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sebenarnya masih banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dalil nikah, tapi Ibu ambil yang familiar, yang biasanya terdapat di undangan-undangan. Kalian pernah lihat kan? Pernah lihat? Iya, pernah lihat. Ya. Pernah. Jadi kebanyakan di undangan itu Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Nanti kalian bisa lihat buka-buka di Al-Qur'annya lagi tentang nikah, banyak sekali di situ. Lalu sekarang hukum menikah. Hukum menikah itu ada berapa? Ada yang tahu? 5.
Ya, ada 5. Yang pertama itu apa? Mubah. Mubah jika seseorang tidak takut terjerumus dalam zina, mampu menahan syahwat dan belum menginginkan keturunan. Jadi, hukum menikah itu dihukumi mubah. Mubah itu apa artinya? Boleh. Jika seseorang tidak takut terjerumus dalam zina. Jadi dia kalau nggak takut zina, lalu mampu menahan syahwat dan belum menginginkan keturunan, itu dihukumi mubah. Jadi hukum dia menikah adalah mubah. Yang kedua yaitu sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu jika seseorang sudah menginginkan pernikahan dan sudah mampu menafkahi keluarganya kelak. Jadi hukum menikah bagi dia itu sunnah apabila dia itu sudah mampu menafkahi keluarganya dan sudah ingin menikah. Lalu yang ketiga yaitu wajib. Yang wajib gimana maksudnya? Jika sudah punya bekal yang cukup dan dikhawatirkan terjerumus dalam zina, itu dihukumi wajib. Selanjutnya ada yang tahu apa? Makruh. Makruh jika seseorang belum siap menikah, baik secara lahir maupun batin. Jadi kalau misalnya kita belum siap menikah secara lahir maupun batin, itu dihukumi makruh. Yang kelima yaitu haram, apabila seseorang itu menikahi untuk berniat untuk menyakiti calon pasangannya. Jadi nggak boleh ya ini ya haram ini ya. Dari kelima hukum menikah di sini, kita termasuk yang mana ini anak-anak? Mubah, sunnah, wajib, makruh atau haram? Gimana? Makruh Bu kayaknya. Ya, makruh ya Mbak Aul. Iya Bu. Kenapa Mbak Aul makruh? Kan belum siap lahir batin. Oh iya. Tapi kepengen Bu. Oh kepengen. Masya Allah. Semoga di. Emang Mbak Aul udah punya pasangan kok kepengen nikah. Itu masalahnya Bu. Ya, yang serius-serius belum Bu. Oh iya. Sabar ya Mbak Aul. Ya. Iya Bu. Lalu tujuan kita nikah tuh apa teman? Apa anak-anak? Tujuan kita menikah apa ya? Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, betul Mbak Erlinda. Ada lagi? Untuk menyempurnakan menghindari ibadah. zina. Menyempurnakan? Ibadah. Oh iya, menyempurnakan ibadah. Betul, semuanya itu betul. Nah, Ibu ada 3 nih tujuan menikah. Ibu mengambil 3 tujuan menikah, yaitu yang pertama, pernikahan dalam Islam bertujuan menciptakan keluarga yang tentram, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Yang kedua, mendapatkan keturunan. Yang 3, menghindari perzinaan. Selanjutnya, nih, kriteria memilih jodoh ala Rasulullah. Ada yang tahu nggak ini hadis tentang apa ya? Ada yang tahu hadis tentang apa ya ini ya? Halo? Nggak tahu Bu, Belum, Bu. mungkin Mbak Belum Erlinda. tahu. Gak tahu Ini Bu. hadis tentang memilih jodoh menurut Rasulullah, kriterianya seperti apa gitu. Ada 4 faktor di sini. Ibu bacakan ya hadisnya ya. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha
ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, menurut Rasulullah, wanita yang patut dinikahi itu ada 4 hal. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keturunannya. Yang ketiga, kecantikannya. Dan yang paling atas, yang paling utama yaitu agamanya. Karena kalau laki-laki itu menikahi wanita karena agamanya, niscaya akan beruntung. Paham? Paham. Jadi kalau ingin dilirik sama ikhwan nih, kalian harus baik agamanya dulu. Terus baik akhlaknya dulu. Oke? Ya, yang pertama ada calon pasangan. Yang kedua ada wali untuk mempelai perempuan. Terus yang ketiga ada saksi, yang keempat ada mahar, yang kelima ada ijab kabul. Lalu apa sih rukun menikah itu? Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Yang kelima, pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Sebelum ke kuis, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya? Benar ini enggak ada nih. Iya, Bu. Oke, kuis ya sekarang ya. Ibu akan memberi pertanyaan kepada masing-masing peserta didik. Jadi ada 5 pertanyaan dan setiap orang mendapatkan 1 pertanyaan ya. Nanti setiap menjawab diberi alasan. Oke? Baik, Bu. Ya, mulai ya. Dari nomor 1. Dari Mbak Aulia. Dibaca Mbak Aulia. Bentar, Bu. Ya. 1. Hukum pernikahan lewat telepon mempelai wanita dan laki-laki tidak dalam satu majelis diperbolehkan. Menurut saya, saya setuju, Bu. Ya. Alasannya? Alasannya, karena apabila ada wali, ada saksi, maka pernikahan sah, Bu. Dan yang paling utama ada laki-lakinya ya. Ada laki-lakinya, ada walinya, ada saksinya. Jadi itu nggak apa-apa ya kalau nggak dalam satu majelis. Iya, Bu. Ya. Menurut saya. Ya, bagus sekali, benar itu yang dikatakan Mbak Auli ya. Kalau pernikahan itu wanitanya itu tidak di dalam satu tempat nggak apa-apa. Yang penting ada laki-lakinya, walinya, dan saksinya. Dan juga ada ijab kabul. Ya, terima kasih Mbak Aul. Yang kedua, ayo Mbak Erlinda. Hukum nikah siri dalam Islam tidak diperbolehkan. Jawaban saya tidak setuju, Bu, karena Islam memperbolehkan nikah siri dan itu sah secara agama. Akan tetapi secara negara belum sah. Iya, betul sekali. Nikah siri itu dalam Islam tuh boleh-boleh saja. Tetapi
kalau dalam negara atau dalam hukum itu tidak sah. Karena apa? Karena tidak tercatat dalam KUA atau kantor urusan agama. Jadi itu nanti kelak kasihan anaknya kalau jika harus mendaftar sekolah atau apa itu tidak tercatat gitu loh secara hukum. Terima kasih Mbak Erlinda, jawabannya bagus sekali. Ketiga, Iya, Bu. Mbak siapa ini? Mbak Dian ya? Hukum pacaran dalam Islam haram. Pendapat saya setuju. Alasannya ada surah Al-Isra ayat 32. Yang gimana itu bunyinya? Yang wala taqrabuz zina ya. Syaitan wa ala sabila. Artinya Janganlah kau dekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Intinya itu. oh iya, betul sekali. Karena pacaran itu apapun bentuknya itu mendekati zina. Jadi boleh nggak sih maksudnya lawan jenis yang bukan mahram itu berboncengan, boleh nggak? Nggak boleh. Iya. Oke, jawaban kalian bagus semua dan kalian sudah paham. Jadi, Ibu harap dari pembelajaran kali ini kalian bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Kalau hadir bilang hadirah ya. Mbak Aulia Putri. Hadiroh. Ya. Mbak Erlinda Sukma. Hadiroh. Mbak Dian Mulyaningsih. Hadiroh. Mbak Afifah Devi. Hadiroh. Mbak Okti Anggun. Hadiroh. Ya, semuanya hadir alhamdulillah. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah birabbil alamin. Kita sambung dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.